Santapan Harian Kamis 11 Desember 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-21, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, berfirmanlah bagi kami yang merindukan kebenaran sabda-Mu. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin. Ulangan 21 ayat 1-9. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, seorang yang mati terbunuh ditemukan tergeletak di padang tanpa diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan hakimmu keluar untuk mengukur jarak ke kota-kota di sekeliling orang yang terbunuh itu. Lalu para tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu harus mengambil seekor lembu betina muda yang belum pernah dipakai dan belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu harus membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan belum pernah digarap atau ditaburi. Di sana di lembah itu mereka harus mematahkan batang leher lembu muda itu. Para imam Bani Lewi harus datang mendekat sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut keputusan merekalah setiap perkara luka melukai diselesaikan. Semua tua-tua dari kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu harus membasuh tangan mereka di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Mereka harus menyatakan, tangan kami tidak menumpahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu Tuhan. Jangan timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka terhadap darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau menghapus darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab engkau harus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sahabat Santapan Harian berada di waktu dan tempat yang salah. Begitulah yang sering disebutkan tentang seseorang yang berada di atau dekat dengan tempat kejadian perkara. Orang itu akan dimintai keterangan tentang hal yang terjadi, apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, atau apa yang ia dengar, juga alibi yang dia punya. Tak jarang orang itu akan ditahan untuk sementara sampai terbukti tidak bersalah. Juga akan dibutuhkan keterangan dari saksi. Dengan teknologi muktahir sekarang akan lebih mudah menentukan orang itu bersalah atau tidak. Bagi orang Israel pada zaman Alkitab, tentu belum ada teknologi untuk membantu penyelidikan. Pembunuhan adalah tindak kejahatan dengan hukuman paling berat, yaitu kematian. Ketika tidak diketahui pelakunya, sulit untuk menentukan atau menemukan pelaku tersebut. Orang tidak bisa asal tuduh, apalagi kalau tidak ada saksi atau bukti yang valid. Padahal dalam aturan bangsa Israel saat itu, pembunuhan menajiskan tanah mereka dan perlu diadakan pendamaian untuk menggantikannya dengan darah juga. Kalau tidak diketahui pelakunya, siapa yang harus mengganti darahnya? Maka pendamaian diatur dalam ayat yang pertama hingga ayat 9. Orang-orang dari kota terdekat yang dianggap paling memiliki kemungkinan untuk melakukan pembunuhan itu harus melakukan upacara pendamaian. Darah seekor lembu muda menjadi ganti darah orang yang telah dibunuh.
Tatanan upacara seperti itu menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang diperlakukan secara tidak adil. Dengan upacara itu, tak seorang pun asal dituduh atau menerima hukuman yang tidak pada tempatnya. Umat Tuhan pun terhindarkan dari saling mencurigai antara yang satu dengan yang lain. Semangat yang demikian itu perlu kita hidupi dengan penuh kebijaksanaan dan disertai dengan perilaku baik. Tidak asal menuduh. Penentuan salah benar harus berdasarkan bukti atau saksi yang valid. Jika tidak hati-hati, bisa terjadi hukuman salah, hilangnya nyawa, atau rusaknya karakter seseorang. Hindari tindakan main hakim sendiri. Gunakan cara yang benar agar hasilnya tepat dan relasi tetap terjaga dan kebenaran ditegakkan. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa seringkali kami tergoda untuk mengambil tindakan sendiri dalam menghadapi ketidakadilan. Jauhkan kami dari sikap main hakim sendiri dan ajarkan kami untuk mempercayakan keadilan kepadamu. Di dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.